Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Yusuf dalam Kejadian pasal 40. Setelah difitnah oleh istri Potifar, Yusuf harus menjalani hari-harinya di dalam penjara. Dari sudut pandang manusia, hidupnya tampak semakin jauh dari mimpi yang pernah Tuhan berikan. Namun, justru di tempat yang tidak pernah dibayangkan itulah Tuhan mulai menyusun bagian penting dari rencananya. Mari kita membaca bersama Kejadian 40 ayat 1 sampai 4. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Sahabat terkasih, peristiwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Juru minuman dan juru roti Raja Mesir melakukan kesalahan terhadap Firaun sehingga keduanya dipenjarakan. Mereka ditempatkan di penjara yang sama dengan Yusuf. Dari sudut pandang manusia, semua ini tampak seperti rangkaian peristiwa biasa. Namun Alkitab memperlihatkan bahwa Tuhan sedang mengatur setiap detail kehidupan. Yusuf mungkin tidak mengetahui alasan mengapa kedua pejabat kerajaan itu datang ke penjara, tetapi Tuhan mengetahuinya. Seringkali kita juga tidak memahami mengapa Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang atau membawa kita ke suatu tempat. Baru setelah waktu berlalu, kita melihat bahwa Tuhan telah merancang semuanya dengan sempurna. Hal lain yang menarik adalah Yusuf dipercaya untuk melayani kedua tahanan tersebut. Walaupun dirinya sendiri sedang menderita, Yusuf tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Kesetiaan tidak bergantung pada keadaan. Orang yang setia akan tetap memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kejadian 40 ayat 5-8. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Sahabat terkasih, pada malam yang sama, kedua pejabat itu mengalami mimpi yang berbeda. Keesokan paginya, Yusuf melihat wajah mereka muram. Mari kita perhatikan sikap Yusuf. Ia tidak sibuk memikirkan penderitaannya sendiri sehingga mengabaikan orang lain. Sebaliknya, ia memperhatikan keadaan mereka dan bertanya, "Mengapa mukamu muram hari ini?" Inilah hati seorang yang dipimpin Tuhan. Meskipun sedang mengalami kesulitan, Yusuf masih memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kemudian ketika mereka berkata bahwa tidak ada orang yang dapat menafsirkan mimpi mereka, Yusuf memberikan jawaban yang luar biasa. "Bukankah Allah yang memberi arti mimpi?" Yusuf tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia tidak berkata, "Aku pandai menafsirkan mimpi."
ia mengarahkan perhatian mereka kepada Allah. Disinilah kita belajar tentang kerendahan hati. Karunia yang Tuhan berikan bukanlah untuk meninggikan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Dia. Kejadian 40 ayat 9-15. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Sahabat terkasih, juru minuman menceritakan mimpinya. Yusuf menjelaskan bahwa dalam 3 hari juru minuman akan dipulihkan kembali jabatannya. Namun setelah menyampaikan tafsiran itu, Yusuf juga menyampaikan permintaannya. Ia berharap juru minuman mengingat dirinya ketika sudah kembali kepada Firaun. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf tetap seorang manusia biasa. Ia merindukan keadilan. Ia berharap dapat keluar dari penjara. Tidak salah memiliki harapan. Namun pada akhirnya, pengharapan terbesar kita tetap harus diletakkan pada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena manusia dapat lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Kejadian 40 ayat 16-19. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Sahabat terkasih, setelah mendengar tafsiran yang baik, juru roti pun menceritakan mimpinya. Namun kali ini tafsirannya berbeda. Dalam 3 hari ia akan dihukum mati. Yusuf tidak mengubah pesan Tuhan agar terdengar lebih menyenangkan. Ia menyampaikan apa yang benar, meskipun tidak mudah didengar. Ini mengajarkan bahwa seorang hamba Tuhan dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dengan setia. Kasih tidak berarti mengubah isi firman Tuhan. Kasih justru menyampaikan kebenaran dengan rendah hati dan penuh hormat. Kejadian 40 ayat 20-22. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka.
Sahabat terkasih, 3 hari kemudian, tepat pada hari ulang tahun Fir'aun, semua yang telah dikatakan Yusuf terjadi. Juru minuman dipulihkan, juru roti dihukum mati. Tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal digenapi. Apa yang Tuhan nyatakan pasti terjadi pada waktunya. Hal ini mengingatkan kita untuk percaya firman Tuhan, sekalipun kita belum melihat penggenapannya. Tuhan selalu setia terhadap setiap janjinya. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sahabat terkasih, pasal ini ditutup dengan sebuah kalimat yang terasa menyedihkan. Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf, orang yang telah ditolongnya kini bebas. Namun, dirinya tetap berada di balik jeruji besi. Harapan yang sempat muncul seolah menghilang. Bukankah terkadang kita juga pernah mengalami hal seperti ini? Kita sudah menolong orang lain, kita sudah berbuat baik, namun justru dilupakan. Pada saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya ketika manusia mengecewakan kita? Kabar baiknya, sekalipun manusia lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Kalimat terakhir pasal ini bukanlah akhir dari kisah Yusuf. Justru itu menjadi awal dari karya Tuhan yang lebih besar. Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat. Bukan hanya untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara, tetapi juga mengangkatnya menjadi pemimpin Mesir. Seandainya Yusuf dibebaskan lebih cepat melalui bantuan manusia, mungkin ia tidak akan sampai pada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Karena itu, ketika doa kita terasa belum dijawab, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah melupakan kita. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Sahabat terkasih, Kejadian 40 mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat perubahan. Dia bekerja dalam pertemuan-pertemuan yang tampaknya biasa. Dia bekerja melalui penantian. Dia bekerja melalui orang-orang yang kita temui. Dan dia tetap bekerja bahkan ketika manusia melupakan kita. Jika hari ini kita merasa sedang berada di dalam penjara kehidupan, tetaplah setia kepada Tuhan. Teruslah melakukan yang benar, teruslah percaya kepada firman-Nya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi rencananya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Melalui kisah Yusuf, kami belajar bahwa Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami tidak melihat perubahan. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan anak-anak-Mu dan tidak pernah terlambat menggenapi rencana-Mu. Bapa, kuatkan setiap hati yang sedang berada dalam masa penantian. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, merasa kecewa, atau seolah-olah dilupakan, kiranya Roh Kudus memberikan damai sejahtera, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Ajarlah kami untuk tetap setia melakukan yang benar, tetap rendah hati dalam setiap keadaan, dan tetap mempercayai waktu-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam hati kami, mengubah cara kami berpikir, berkata-kata, dan menjalani kehidupan setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memegang masa depan kami dengan kasih dan hikmat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini memenuhi hati kita dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap anak-Nya. Sampai jumpa dalam pembacaan Alkitab berikutnya.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.